Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nabila dengan nomor NIM 304222034. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat dari tugas Sejarah Peradaban Islam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi di kota Mekah. Beliau adalah golongan Bani Umayyah. Beliau disebut atau termasuk dari As-Sabiqunal Awalun. As-Sabiqunal Awalun ini adalah golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Beliau juga mendapat julukan Dzunurain yang artinya pemilik dua cahaya. Maksudnya gimana pemilik dua cahaya ini? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, beliau adalah seseorang yang amat sangat pemalu, namun juga rupawan. Beliau mempunyai sifat lembut, kemudian perawakannya mempunyai janggut yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, bahu beliau bidang, rambutnya lebat, dan bentuk mulutnya bagus. Nah, itu karakter dari Utsman bin Affan. Nah, setelah beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau semakin penasaran karena menurut beliau sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ini tidak dimiliki oleh orang lain, tidak dicontohkan oleh orang lain. Jadi pada suatu ketika beliau langsung menemui Rasulullah SAW. Nah, di situ beliau pada saat yang bersamaan Allah memberikan cahaya hidayah ke dalam hati Utsman bin Affan. Pada saat itu pula beliau menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Selanjutnya kita masuk pada proses masuk Islamnya Utsman bin Affan. Nah, pada proses masuk Islamnya Utsman bin Affan ini sebenarnya banyak pendapat yang mengatakan beliau masuk Islam lewat jalur mana dan seperti apa prosesnya. Tapi di sini saya mengutip satu pendapat saja, yaitu pada awalnya beliau penasaran dengan sifat unik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini telah masuk Islam terlebih dahulu sebelum Utsman bin Affan. Beliau menanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq mengenai sifat-sifat yang menurut Utsman itu sifatnya sangat unik dan tidak dimiliki oleh banyak orang. Proses Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah. Naik tahtanya Utsman bin Affan menjadi khalifah yaitu atas musyawarah dan kesepakatan para sahabat. Jadi ada suatu perkumpulan yang dimana anggotanya itu dipilih sendiri oleh Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Jadi Utsman menjadi khalifah atas persetujuan para sahabat yang anggotanya dipilih oleh Umar bin Khattab. Setelah itu prestasi yang ditorehkan oleh Utsman sebenarnya sangat banyak, tapi saya hanya mengambil 3 poin yang menurut saya ini lebih menjurus kepada pemerintahannya Utsman bin Affan. Yang pertama itu beliau merenovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah salah satu masjid yang letaknya berada di Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya adalah memodifikasi Al-Quran. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau memodifikasi Al-Quran. Pada tahun sebelumnya, yaitu pada masa jabatan Umar bin Khattab, beliau sudah mengajukan untuk memodifikasi, untuk membukukan Al-Quran. Karena pandangan beliau banyak para hafiz Quran yang meninggal di medan perang. Maka dari itu, untuk menghindari krisisnya penghafal Quran, jadi Utsman bin Affan
jadi Utsman bin Affan mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Nah, pada tahun beliau menjadi khalifah, beliau memodifikasi mushaf Al-Quran yang telah ditetapkan pada masa kekhalifahan sebelumnya. Yang ketiga adalah memperluas wilayah kekuasaan dan membentuk angkatan laut. Nah, pada tahun Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau memperluas wilayah kekuasaannya, makin melebarkan sayap dan membentuk angkatan laut. Jadi angkatan laut ini baru dibuat pada tahun Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ini adalah wafatnya Utsman bin Affan. Beliau wafat sebagai syahid pada bulan Dzulhijjah 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Pada beberapa cerita, Utsman ini ketika membaca Al-Quran di rumahnya, banyak pemberontak berhasil masuk ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Beliau dipanah kupingnya ketika membaca Wal Yatalattof. Ada beberapa cerita yang menyebutkan ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, beliau sedang membaca surat Al-Kahfi pada ayat 20 di bagian Wal Yatalattof. Jadi ketika itu, dalam cerita itu, beliau dipanah oleh seseorang pemberontak mengenai telinganya, dan tetesannya itu mengenai kalimat Wal Yatalattof. Jadi di beberapa Quran itu ditandai, bagian itu di blok seperti itu. Nah, pada slide kedua saya akan menjelaskan tentang masa kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sepupu Rasulullah SAW sekaligus menantu dari Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak beliau yang bernama Sayyidah Siti Fatimah bin Muhammad SAW, binti Muhammad SAW. Ali lahir pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi di Mekah. Ayah beliau bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib, ibu beliau bernama Fatimah binti Asad. Ali bin Abi Thalib juga dijuluki sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Mengapa? Karena beliau adalah satu-satunya anak kecil yang masuk Islam. Beliau masuk Islam pada usia 10 tahun. Nah, beliau masuk Islam karena beliau melihat Siti Khadijah dan Rasulullah SAW melakukan suatu gerakan atau ibadah yang menurut beliau ini sangat jarang dilakukan oleh pada orang Arab pada zamannya. Jadi ketika orang-orang Arab menyembah berhala, Rasulullah SAW bersama istrinya Khadijah, mereka sholat ibadah, berdoa dengan cara yang berbeda. Itu yang membuat Ali bin Abi Thalib tertarik untuk mengikuti jejak pamannya ini. Karakteristik yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, beliau adalah seseorang yang bermata besar, berkulit hitam, berotot kokoh, berbadan besar, berjenggot lebar, bertubuh pendek, amat fasih dalam berbicara, berani, pantang mundur, dermawan, pemaaf, lembut dalam berbicara, dan halus perasaannya. Ali juga mendapat julukan Babul Ilmi karena beliau adalah salah satu-satunya sahabat yang mempunyai kecerdasan di bawah Rasulullah SAW. Beliau juga mempunyai julukan Karamallahu Wajhah karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri ataupun selalu menjaga pandangannya terhadap sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Menjadi khalifahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau adalah khalifah keempat atau terakhir dari keempat khalifah yang masyhur. Beliau diminta oleh sebagian kaum muslimin untuk menduduki kursi pemerintahan dan memerintah selama 6 tahun. Dalam pemerintahan beliau banyak terjadi propaganda dalam antara di politiknya maupun dalam ekonominya, seperti keberpihakan kepada Ali dan ketidakberpihakan kepada Ali. Jadi terdapat
dua kubu yang sebenarnya itu menjadikan Islam terpecah-pecah. Kemudian pencapaian yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, pada masa beliau ini, beliau mengamati beberapa gubernur yang dinilai kurang cakap dalam pekerjaannya. Kurang cakap yaitu kurang baik, kurang becus dalam bekerja sebagai pemimpin suatu daerah tersebut. Kemudian yang kedua membenahi Baitul Mal, yang ketiga mengembangkan ilmu bahasa. Nah, Ali bin Abi Thalib ini kan kecerdasannya Masya Allah, sampai beliau dijuluki sebagai Babul Ilmi. Babul Ilmi adalah pintunya ilmu. Jadi beliau kecerdasannya itu melebihi orang-orang sekitar yang pada zamannya. Kemudian kontribusi selanjutnya membangun kembali Kufah sebagai pusat keilmuan. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada usia 63 tahun, meninggal karena dipukul oleh pedang yang dilapisi oleh racun oleh Ibnu Muljam, yaitu pengikutnya sendiri. Jadi pada awalnya Ibnu Muljam ini adalah salah satu pengikut yang taat Ali bin Abi Thalib, namun ketika mendengar beberapa keputusan yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam ini merasa tidak cocok atau merasa seperti tidak srek dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu dia dengan ketidakcocokannya, ketidaksetujuannya dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib dengan pedang yang dilapisi oleh racun. Nah, pada slide kedua saya akan menjelaskan tentang masa kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sepupu Rasulullah SAW sekaligus menantu dari Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak beliau yang bernama Sayyidah Siti Fatimah bin Muhammad SAW, binti Muhammad SAW. Ali lahir pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi di Mekah. Ayah beliau bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib, ibu beliau bernama Fatimah binti Asad. Ali bin Abi Thalib juga dijuluki sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Mengapa? Karena beliau adalah satu-satunya anak kecil yang masuk Islam. Beliau masuk Islam pada usia 10 tahun. Nah, beliau masuk Islam karena beliau melihat Siti Khadijah dan Rasulullah SAW melakukan suatu gerakan atau ibadah yang menurut beliau ini sangat jarang dilakukan oleh pada orang Arab pada zamannya. Jadi ketika orang-orang Arab menyembah berhala, Rasulullah SAW bersama istrinya Khadijah, mereka sholat ibadah, berdoa dengan cara yang berbeda. Itu yang membuat Ali bin Abi Thalib tertarik untuk mengikuti jejak pamannya ini. Karakteristik yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, beliau adalah seseorang yang bermata besar, berkulit hitam, berotot kokoh, berbadan besar, berjenggot lebar, bertubuh pendek, amat fasih dalam berbicara, berani, pantang mundur, dermawan, pemaaf, lembut dalam berbicara, dan halus perasaannya. Ali juga mendapat julukan Babul Ilmi karena beliau adalah salah satu-satunya sahabat yang mempunyai kecerdasan di bawah Rasulullah SAW. Beliau juga mempunyai julukan Karamallahu Wajhah karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri ataupun selalu menjaga pandangannya terhadap sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Menjadi khalifahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau adalah khalifah keempat atau terakhir dari keempat khalifah yang masyhur. Beliau
diminta oleh sebagian kaum muslimin untuk menduduki kursi pemerintahan dan memerintah selama 6 tahun. Dalam pemerintahan beliau banyak terjadi propaganda dalam antara di politiknya maupun dalam ekonominya, seperti keberpihakan kepada Ali dan ketidakberpihakan kepada Ali. Jadi terdapat dua kubu yang sebenarnya itu menjadikan Islam terpecah-pecah. Kemudian pencapaian yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, pada masa beliau ini, beliau mengamati beberapa gubernur yang dinilai kurang cakap dalam pekerjaannya. Kurang cakap yaitu kurang baik, kurang becus dalam bekerja sebagai pemimpin suatu daerah tersebut. Kemudian yang kedua membenahi Baitul Mal, yang ketiga mengembangkan ilmu bahasa. Nah, Ali bin Abi Thalib ini kan kecerdasannya Masya Allah, sampai beliau dijuluki sebagai Babul Ilmi. Babul Ilmi adalah pintunya ilmu. Jadi beliau kecerdasannya itu melebihi orang-orang sekitar yang pada zamannya. Kemudian kontribusi selanjutnya membangun kembali Kufah sebagai pusat keilmuan. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada usia 63 tahun, meninggal karena dipukul oleh pedang yang dilapisi oleh racun oleh Ibnu Muljam, yaitu pengikutnya sendiri. Jadi pada awalnya Ibnu Muljam ini adalah salah satu pengikut yang taat Ali bin Abi Thalib, namun ketika mendengar beberapa keputusan yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam ini merasa tidak cocok atau merasa seperti tidak sreg dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu dia dengan ketidakcocokannya, ketidaksetujuannya dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib dengan pedang yang dilapisi oleh racun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nabila dengan nomor NIM 304222034. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat dari tugas Sejarah Peradaban Islam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan apa itu Khulafaur